Shalom, sebelum kami menjelaskan sedikit tentang kurikulum pembelajaran PAK yang diampu oleh Bapak Adrianus Nababan MPDK, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Jessica Utagalung dengan NIM 190101208. Shalom, perkenalkan nama saya Mitsulina Sultan dengan NIM saya 190101200. Shalom, perkenalkan nama saya Ernina Nababan dengan NIM 190101182. Shalom, perkenalkan nama saya Riyama Maritosi Morangkir dengan NIM 190101194. Shalom, perkenalkan nama saya Desi H. Sihombing, NIM 190101188. Shalom, perkenalkan nama saya Putri Damiru Sitorus dengan NIM 190101215. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah dari pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Adrianus Nababan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan 5 pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Henry Gundur Tarigan, kurikulum ialah suatu formalitas pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam suatu proses belajar mengajar. Dan yang kedua, menurut Profesor Dr. H. Darkir, ia menjelaskan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan dan tujuan pendidikan, sehingga program itu direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar dan juga pengalaman belajar. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, ia menjelaskan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah maupun lembaga pendidikan. Yang keempat, menurut Dr. H. Nana Sudjana pada tahun 2005 mengatakan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar, dan yang terlibat di dalamnya adalah tenaga pendidik dan peserta didik. Yang terakhir, menurut Harsono pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum pada saat ini semakin berkembang sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan maupun program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Pertanyaan yang kedua yaitu pengertian pendidikan agama Kristen menurut para ahli. Yang pertama itu pendidikan agama Kristen menurut John Calvin. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan untuk mendidik semua putra-putri gereja agar terlibat dalam penelaah Alkitab. Yang kedua, menurut E.G. Homberghausen, pendidikan agama Kristen itu adalah pendidikan yang berpangkal pada persekutuan umat Tuhan Yesus Kristus. Menurut Agustinus, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan mengajar orang supaya melihat Allah dan hidup bahagia. Menurut Hieronymus, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan untuk mendidik jiwa sehingga menjadi bait Allah. Matius 5 ayat 48. Menurut Warner, pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan bergantung pada Roh Kudus. Menurut kelompok kami, pengertian kurikulum PAK adalah
merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan pengalaman langsung dari pelajar di bawah bimbingan untuk mencapai motivasi dengan niat pembelajaran. Dan segala pengalaman si pelajar di bawah bimbingan murid dalam digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan kurikulum PAK juga suatu bahan yang digunakan dalam pendidikan agama Kristen untuk membawa setiap orang atau membawa peserta didik untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah pengasih yang ada di dunia ini. Tujuan PAK bagi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan PAK bagi keluarga adalah untuk mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta ciptaannya di tengah-tengah keluarga. PAK dalam keluarga sangat penting diterapkan oleh orang tua di zaman sekarang ini. Salah satu peran yang dilakukan oleh orang tua adalah untuk mengeratkan hubungan antara ayah dan ibu dalam mendidik anak serta menciptakan keharmonisan di tengah-tengah keluarga tersebut. Jadi peran orang tua dalam mengasuh anak-anak sangatlah penting agar si anak bisa mengerti tentang kasih Kristus yang melalui pendidikan orang tua mereka, melalui didikan agama Kristen yang diterapkan oleh orang tua mereka. Yang kedua adalah tujuan PAK bagi sekolah. Yang pertama adalah memperkenalkan Allah dan karyanya agar peserta didik bertumbuh iman percayanya dalam meneladani Allah dan hidupnya. Yang kedua adalah menanamkan pemahaman tentang Allah dan karyanya kepada peserta didik sehingga mampu memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Yang ketiga adalah tujuan PAK bagi masyarakat majemuk. Tujuan PAK bagi masyarakat majemuk bukan hanya sekedar menjadikan tema sebagai kerajaan Allah, tetapi adalah untuk membimbing setiap orang untuk hidup dalam kerajaan Allah dalam kekinian bersama-sama dengan yang lainnya. Pendidikan agama Kristen ialah untuk mengajak, membantu, menghantar seseorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus ia datang ke dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Tujuan kurikulum PAK menurut kelompok kami adalah suatu program pembelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pribadi yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai-nilai Kristiani yang berlandaskan firman Tuhan.